Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, harus luar biasa di dalam Tuhan maupun meskipun kondisi sekarang ya tidak baik-baik saja, tetapi kita di dalam Tuhan pasti baik adanya. Amin ya. Bapak Ibu Saudara mendapat salam dari Oma Sobat ya. Sebetulnya beliau rindu untuk bisa datang di tempat ini, tetapi karena berapa waktu habis operasi dia tetap harus kontrol dan harus mungkin juga ada satu terapi. Seperti pujian yang kita naikkan tadi ya, tidak mau satu hari pun kehilangan. Ya, tidak mau satu hari pun tanpa Roh Kudus kehilangan Tuhan, kehilangan. Kenapa ini sangat penting sekali ya, kita naikkan tadi pujian karena saya percaya di dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya satu kebetulan. Tidak ada yang namanya satu kebetulan. Sepanjang kita ini berjalan di dalam rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, meskipun juga banyak satu masalah, satu persoalan atau satu pergumulan, kita akan mampu bisa melewati. Tetapi yang bahaya saudara, satu hari tanpa Roh Kudus itu sangat berbahaya. Satu hari tanpa Tuhan, karena juga Tuhan sudah sampaikan, kita ini sebetulnya saudara dan saya bukan dari dunia ini. Loh lah, kita ini masih tinggal, betul. Tetapi sebetulnya proyeksi Tuhan itu saudara dan saya tidak menetap di dunia ini. Ini hanya satu temporari. Makanya Rasul Paulus katakan kemah karena sebentar dibongkar dan kita akan nanti sampai pada satu kekekalan. Dan proyeksi Tuhan kita semeja seperjamuan. Seperti Pak Gembala tadi, tidak sekedar cuma di pelataran, tapi kalau bisa menembus sampai ke ruang kudus, ruang maha kudus, tidak sekedar sampai pelataran. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum berangkat ke tempat ini hari Sabtu ya, kita berangkat hari Jumat itu Jumat pagi. Ya karena saya masih berumur 17 tahun, 18 tahun ya saudara. Ya, kadang ini kalau kita nih mengangkat segala sesuatu, melakukan segala sesuatu ya harap diperhatikan, diperhitungkan segala sesuatunya ya. Nah, saya coba merasa masih kuat mengangkat ember nih ceritanya nih, ember kecil aja nih. Rupanya salah posisi saudara. Nah begitu salah posisi, begitu tarik, wah pinggangnya rasanya kepelintir, enggak karu-karuan saudara. Padahal Sabtu harus berangkat, ini kayak apa? Makanya untuk bangkit saja sakitnya luar biasa lah. Anak saya juga, ditekuk bagaimana? Dikrek, dipegang aja sakit. Tetapi satu hal, makanya ketika mendengar satu pujian ini tanpa satu hari pun tanpa Roh Kudus. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ketika kemarin jemput Pak Ahe bukan berarti saya tidak mau turun dari mobil, Mang. Kenapa? Karena sekali duduk ini untuk bangkit sakitnya luar biasa. Makanya kemarin ketika di Hampatong, saudara pasti melihat saya keluar dari mobil, kelihatannya kayak memanggul salib begitu kan saudara. Jadi rupanya sakit bener. Apa? Jadi akhirnya juga ya salon pas sama counterpan sudah itu aja. Jadi harus dipaksa, apalagi harus berdiri. Tetapi itu tadi roh penurut, daging lemah. Kalau kita paksa roh kita, daging akan mengikuti. Kamu boleh coba ini ganggu, tetapi saya percaya istilahnya paksa, daging akan mengikuti. Roh diimani, ya meskipun agak meringis-meringis sedikit enggak apa-apa, tetapi tetap ditekuk. Malah ada yang tapi rupanya berita ini Bapak sakit ya di mana? Diurut dulu, Pak. Aku berangkat nih, OTW aku sudah ke Kapuas. Kenapa Bapak nggak istirahat? Besok lebih penting. Kalau aku berhenti untuk diurut atau refleksi, apa kata Tuhan? Kamu cuma kayak gitu, aku mikul salib loh nak. Nah itu lebih repot lagi, ya kan di situ. Makanya ketika perjalanan, ya Mang Ahe, ya saudara tahu kalau berjalannya kayak apa, enggak peduli itu lubang atau apa, sudahlah terjang aja. Tapi saya pikir biar aja ini kayak refleksi lah. Tapi juga satu hal, ternyata agak enak sedikit. Saya cuma khawatir nanti sampai di sini minta salon pas sama Pak Gembala, tapi ternyata juga tidak saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tadi ada minta di belakang tadi, mana tadi? Ada satu ilustrasi sesuatu. Ya, Saudara lihat. Itu rumah bedakah atau rumah RRS atau bagaimana ini? Saya perhatikan, Saudara perhatikan. Rumah mewah. Mepet sawah atau mewah?
Mepet hutan. Tapi kira-kira bangun di sini pakai subsidi pemerintah enggak ini? Kira-kira kalau saudara tinggal di sini mau enggak? Sudah. Kalau ini misalkan ini ada tak kasih rumah ini, ada yang mau saudara? Oh ambil aja. Loh tadi nggak mau, bagaimana sih? Kenapa saudara berubah pikiran? Saudara mendua hati, saudara. Tadi ada yang bilang deket hutan, ya. Tanahnya luas loh. Kalau mau apa namanya ibadah padang di samping loh, bisa ini. Oh itu dia maksudnya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini benar-benar ada ini, rumah ini benar-benar ada dan karena ada di capture di sini dan ini saya percaya bangunnya tidak mungkin cuma 100 juta, jelas tidak mungkin ini, tanahnya aja berapa ya, pasti sangat mewah ya. Ada satu kisah ya mirip dengan ini, rumah satu di kawasan yang sangat elit sekali di daerah Pondok Indah. Karena kemarin seminggu yang lalu saya ada pelayanan di Jakarta dan saya kebetulan ada pelayanan di daerah Senen. Di daerah Senen bukan di gereja saudara, tapi di pinggir rel kereta api, di ibadah Okomene, dan itu juga banyak yang tidak mau ke tempat sana, dan itu sudah dekat stasiun Senen. Jadi kalau kita khotbah selang satu jalan itu rel kereta api, jadi kita mau teriak-teriak kayak apa, setiap 1 menit KRL itu lewat, itu jurusan sampai ke Bogor sana di situ. Dan juga tempatnya sangat luar biasa, jadi nggak ada AC, tidak senyaman di sini saudara, kipas juga tidak ada, jadi ya seadanya di situ, tetapi juga jemaatnya begitu luar biasa. Dan kebetulan saya diundang teman di sana untuk namanya ibadah Okomene di situ. Kenapa? Ya, karena banyak yang tidak mau di situ. Mereka banyak padahal tidak mau melayani di situ, padahal banyak juga gereja yang besar-besar di situ. Yang saya tanya, kebetulan ada satu jemaat memperhatikan sekali. Perhatikan sekali, saya pikirnya juga kayak beliau ini kayak seperti kayak orang Ambon. Seperti orang Ambon. Terus kebetulan saya juga ada bawa Alkitab, saya bawa sebagikan ke mereka sebagai ya tanda kasih lah. Begitu selesai ibadah saya tanya kepada Pak, apakah kita pernah ketemu Pak? Saya perhatikan kita pernah bertemu Pak. Di mana? Rupanya berapa tahun yang lalu, mungkin Pak Gembala masih ingat, kita pernah ke Bantar Gebang. Nganti Mahanem, betul ya? Ke Bantar Gebang. Rupanya beliau ada di situ. Jadi rupanya Bapak tidak salah, karena dulu lulusan Bantar Gebang, berarti pelayanan di sini. Bapak tidak pelayanan di mall, saudara. Kalau saudara pelayanan di mall Arta Gading atau di mana, sudah tahu pasti. Sudah tahu pasti PK-nya maksudnya, itu pasti PK-nya saudara, karena mall di situ. Dan yang kedua yang luar biasa, rupanya beliau juga mengenal di situ. Nah, makanya saya katakan tidak ada yang satu kebetulan. Tidak ada yang satu kebetulan. Yang kedua, ada seseorang, kebetulan ada juga jemaat yang kita minta doakan. Kebetulan beliau ini tokoh Katolik. Dan saudara tahu, kalau tokoh Katolik itu, ya meskipun sesama satu aliran dari atas, tetapi banyak yang istilahnya tidak sepaham dengan kekristenan di situ, apalagi dengan hamba Tuhan. Dan itu sedikit saya hindari, saudara. Saya hindari, karena mereka apalagi di Jakarta itu sangat minir sekali, pandangannya sangat minir sekali. Ya karena mungkin saking bersemangatnya teman-teman kita, jadi menjudge yang tidak-tidak dengan mereka inilah. Satu saat ketika saya sampai di tempat itu, kebetulan ibunya beliau ini sakit, kebetulan sakit di Darmais. Oke, kalau di Darmais saya akan datang supaya mereka bisa juga kita bisa doakan. Tetapi rupanya beliaunya ini sudah pulang ke rumah, di rumah, dan gara-gara harusnya setelah selesai acara saya langsung diantar ke hotel karena ketemu dengan mendoakan anaknya yang mau resital. Kebetulan anaknya di endorse sama Yamaha untuk anaknya kelas 3 SD. Tadi atau kelas 4 di pemain musik di situ di endorse sama Yamaha. Kita mau doakan di situ. Gara-gara ibunya ini pesen nasi goreng, dan ketika si ibu ini lupa membuka HP, akhirnya tantenya ini menelpon anaknya. Ini telepon, mamahmu ini dipesenin nasi goreng, ternyata tidak dibuka. Nah, karena beliau coba menghormati saya, HP-nya tidak dibuka di situ. Nah, ketika Pak, mohon maaf Pak, saya tak pesen nasi goreng di mall ini, di Ion di situ. Nanti pulang
Mampir ke rumah lah Pak, karena satu jalur itu sebetulnya saya hindari. Karena saya tahu beliaunya juga sudah sampaikan, kalau ketemu mama sama papa karena beliau ini tokoh di situ, rupanya itu beliau omnya ini Kardinal Julius Darmatmojo. Wah ini mantep bener kalau saudara, jadi hamba Tuhan masuk ke situ tuh kan mantep bener kan. Jadi bapaknya ini yang punya logistik, DNA logistik, luar biasa itu. Jadi yang membangun yayasan-yayasan. Ya kan tidak mungkin saya tak tunggu di mobil sampai sampaikan, karena di Jakarta kan Pak kita masuk ke garasi, akhirnya juga masuk dulu ketemu. Jadi si anaknya begitu sudah sampai di rumah itu langsung, oh Pak, saya tadi didoakan oleh pendeta. Wah mantep bener ini. Akhirnya saya ketemu sama beliau dan ibunya ini yang sakit ini, akhirnya keluarlah. Pertanyaannya cuma sederhana. Apa yang membawa Bapak ke tempat ini? Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Coba. Kalau saudara ditanya seperti itu kan ujian. Apa yang membawa Bapak pendeta datang ke tempat saya? Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Karena saya sudah mendengar ceritanya ini. Jadi satu hal. Memang Oma, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Yang membawa saya ke tempat ini, ke rumah ini, gara-gara nasi goreng. Oh iya, saya tadi pesan. Ya, saya harusnya itu ke hotel, Oma. Si ibu ini harus mengantar ke hotel. Tapi karena Oma pesan nasi goreng, terpaksalah mengantar di tempat ini. Tadi habis mendoakan si anaknya namanya Cici itu. Anaknya cewek. Oh aku tadi didoakan karena besok minggu. Saya Jumat itu. Besok minggu saya harus resital di Ion di situ karena di endorse Yamaha. Oh begitu ya? Iya. Jadi anaknya juga, ini tangan saya tadi diberkati, diurapi. Ya memang nggak ada yang kebetulan. Dan di Alkitab juga ada, jika ada segala sesuatu panggillah penatua, oleskan minyak. Oh begitu ya Pak? Iya. Akhirnya, boleh Pak saya minta didoakan? Boleh. Nah ini minyak biasa, saya keluarkan di kantong. Ini bukan fresh care, tapi minyak ini. Akhirnya dia sendiri, boleh pinjam Pak ya. Akhirnya dia sendiri yang mengangkat ini minyak ini, doa sendiri. Jadi oma sama opanya itu pinjam minyaknya, oles-oleskan sendiri. Pak ini mau habis nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting oma sama opa bahagia sudah. Itu satu hal di situ. Kenapa tidak ada yang kebetulan? Saya sudah sebetulnya sebagai hamba Tuhan ini menghadapi seperti itu tuh, aku mau pakai ilmu apa ini menghadapi. Dan yang kedua pertanyaan yang membuat satu ini susah dijawab. Bapak di sini melayani di mall di mana? Coba dijawab apa itu? Bapak melayani pas di sini melayani di mall di mana? Kalau saya jawab di Arta Gading, pasti sudah tahu ini mesti modelnya kayak gitu-gitu nih. Karena itu antipati sekali. Oh enggak, Oma. Bapak. Saya ke Warakas, ke Priok di situ. Saya di bawah kolong jembatan ada pelayanan di situ. Oh iya bagus. Saya kalau ada sempat saya ke Cilincing itu. Cilincing juga sama tempatnya. Rupanya mereka juga punya pos, punya poliklinik Atma Jaya yang membangun ini, opanya ini. Oh iya, saya membangun itu ada poliklinik. Jadi untuk kaum marginal di situ. Kalau saya sempat di situ. Oh iya bagus. Karena banyak yang tidak mau ke situ. Banyaknya tempatnya yang dingin. Bukan berarti ini terus gara-gara ini dilepas AC-nya semua. Jangan. Karena ada yang mau pesan AC 1 PK ke setengah PK itu tadi nanti. Tenang saudara. Kalau saudara bersabar 1 bulan lagi saya kesini bawa AC saudara. Tapi kalau nggak sabar tunggu minggu depan saudara. Jadi malam tadi ada yang minta pencerahan, minta tentang kondisi AC saudara. Jadi 2 pertanyaan itu rupanya Tuhan pakai banyak cara. Kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Akhirnya begitu malah saya di situ dipesenin ayam goreng di situ, makan bersama-sama, dan yang berikutnya lagi dari satu penolakan, dari satu antipati di situ menjadi satu penerimaan luar biasa. Ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai. Ya terus terang, sebagai hamba Tuhan saya juga gugup di situ. Ini menghadapinya bagaimana? Menjawabnya bagaimana? Tapi satu hal, karena ada Roh Kudus yang menyertai dan kita bisa menjawab, akhirnya bisa jadi baik di situ.
Dan pertanyaan berikutnya yang susah ditolak, kalau Bapak nanti ke Jakarta, jangan lupa singgah di tempat ini. Itu pulang pun gara-gara ngomong itu pohon apa ya Oma? Oh itu apokat. Kemarin cuma 12 lah. Saya ini cuma jawab jangan cuma 12 biji Oma. Opa di sini. Kalau bisa nih 12 bakul. Oh Bapak doakan juga. Oh ya amin. Gara-gara apokat juga. Nah itu satu hal. Tuhan bisa ubah di situ. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, oke kita kembali. Pada pagi hari ini, kalau saudara lihat tadi rumah tadi mana tadi rumah yang mewah, rumah yang bagus ini, ya, itu rumah bagus, rumah mewah, tetapi itu kosong. Itu boleh dikatakan terbengkalai di situ. Nah, kalau saudara pernah lihat di sosmed di situ di berita, ada rumah yang kemarin saya juga pas ke sana tuh di Pondok Indah, ada rumah sangat bagus sekali, sangat mewah sekali. Jadi saya katakan lewat di situ, kenapa ini rumahnya jadi seperti ini? Oh, ini berapa tahun yang lalu rumah ini baru saja direnovasi, Pak. Rumah ini direnovasi dan pemiliknya ini termasuk salah satu pengusaha atau konglomerat itu di situ. Jadi ini renovasi rumah ini habis mungkin ratusan miliaran ini. Jadi sangat bagus sekali. Nah, jadi bagus ya, catnya putih di situ, sangat bagus. Jadi lantainya itu mungkin marmer di situ, sangat bagus, sangat mewah sekali. Kalau saudara pernah jalan ke daerah Pondok Indah di situ, nggak ada yang rumah RRS, nggak ada. Dan itu membuat kita jiwa miskinnya meronta-ronta itu di situ, di situ. Jadi paling enggak berjejer mobilnya itu kalau saya hitung rata-rata itu paling enggak minimal bisa 3, bisa 4 itu mobilnya di situ. Jadi ketika ini yang bercerita ini yang sopir Grab itu di situ. Ini dulu bagus sekali Pak, tetapi ketika itu jadi pemiliknya entah bagaimana mungkin ditugaskan ke luar kota atau ke luar negeri, ya. Jadi setelah itu selesai kosong lama, tapi satu hal. Rumah ini dibiarkan seperti itu, meskipun itu terkunci, tanpa penghuni, tanpa penjaga, dan tanpa segala sesuatunya di situ, akhirnya apa? Orang bisa masuk. Rumah itu bersih, tetapi kosong. Jadi setelah beberapa waktu, rupanya rumah kosong itu menarik perhatian, ada tunawisma, ada gelandangan, ada berandalan, ada pelaku kriminal. Karena itu kosong. Pertama mungkin masuk 1, pertama mungkin 2, tetapi akhirnya berombongan masuklah di situ. Jadi rumah itu kayak apa ya istilahnya penuh cat graffiti, kotor sekali. Tapi itu kelihatan pernah jadi rumah mewah di situ. Jadi kalau saudara pas nanti masuk di situ, saya ingat agak hook, kelihatan bagus sekali. Tapi itu penuh coretan-coretan. Rumah sebelahnya rapi. Karena apa? Karena ada penjaga. Loh, kenapa ini? Itu padahal ada penjaga di sebelahnya. Di situ juga ada penjaga. Pak, kalau di sini ini Pak, ini yang cerita sopir Grab. Penjaga di sini hanya mengurusi yang di sini aja. Dia nggak mau urusan rumah sebelah. Mau rumah sebelah itu mau dibakar orang kah? Mau diapa-apain? Jakarta seperti itu. Jadi penjaga dibayar cuma untuk mengurusi rumah itu. Ketika itu kosong, ada orang yang masuk kah? Ada orang apapun, dibiarin aja. Jadi ketika dalam waktu sekejap rumah ini kotor, lantainya juga marmernya yang tadinya bagus, banyak yang hilang, penuh dengan kotoran. Jadi kaca-kaca apa itu? Kaca patri ya, namanya kaca patri itu, kaca-kaca apa namanya itu? Kaca patrinya banyak yang hilang, pecah, sampah berserakan. Jadi ketika terus ini bagaimana? Ya ketika pemiliknya itu pulang melihatnya kaget. Kenapa jadi seperti ini? Saya tinggalkan kondisi bagus, tapi ketika saya pulang lagi berapa bulan kemudian, ternyata kondisi seperti itu. Jadi ini pernah masuk di acara Trans 7 rumah bagus yang istilahnya juga terbengkalai, ditinggal sebentar karena kosong, barangnya di dalam itu dijarah rayah, hancur lebur di situ. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu ironi terbesar dari kehidupan modern di abad 21 ini adalah sebetulnya
fenomena kekosongan jiwa. Saudara saat ini bisa melakukan segala sesuatu lewat HP saudara aja bisa. Berkat kecanggihan teknologi, saudara di hotel pun mau pengen apa bisa. Asal banking saudara penuh. Betul kan di situ? Tadi malam sampai jam berapa kita, Mang? Akhirnya sudah capek sekali, mau lanjutin kah pelayanan, sudah capek sudah. Waktunya istirahat. Masuk di hotel, biasanya kita keluar cari makan lah. Tapi nggak ketemu. Kemarin kan tahun lalu ketemu sama di apa itu, kisah di apa nih, ronde ya, ketemu di ronde. Akhirnya terjadilah saudara yang saudara tahu ceritanya. Enggak kita. Oh sudah ya. Anaknya tadi ikut menari ya di sini ya. Gitu. Amang Ahe sudah capek. Ya. Saya juga malas keluar sudah di hotel. Dah. Akhirnya kaget. Tahu-tahu kok ada apa roket chicken datang. Siapa Pak? Ada berkat yang maksudnya berkat siapa yang ngirim? Yo banking ini artinya go food. Karena saya tahu Amang sudah kecapean, sudah tidur ngorok saudara. Jadi karena apa? Bisa segala sesuatu. Pesen di situ, saya cari otomatis di situ kan bisa kita GoFood daerah mana, lokasi yang terdekat. Untung saya sudah selesai mandi, jadi ketika diketok, loh cepetnya ini kamar 102. Iya Pak, ya, oh iya ini pesan. Nah, beliaunya yang kayak berkat dari mana Pastor? Pokoknya diterima berkat dari banking GoFood teman. Jadi bahayanya sekarang ini fenomena kekosongan jiwa. Yuk kita buka di Lukas ya. Kita buka di Lukas. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Tiga ayat aja, tetapi ini Tuhan si Yesus sendiri yang berbicara kepada kita semua. Karena kalau di Android saudara atau di Bible Study atau di Pelangi warnanya pasti merah, itu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Lukas 11 ayat 25 sampai dengan 26. Yang genap itu para ibu atau para wanita, yang ganjil para pria. Nanti ayat 26 kita baca bersama-sama. Oke? Sudah sampai semua? Mungkin bisa ditampilkan di situ. Kembalinya roh jahat. 3, 2, 1. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Kita baca bersama 3, 2, 1. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Amin. Ya, rumah ini yang saya ceritakan di Pondok Indah ini dulu, itu kata drivernya, dulu ini kondisinya berantakan Pak. Terus dibeli sama konglomerat atau pengusaha ini, dibangun, direnovasi begitu bagus. Selama beberapa bulan, hampir setahun, habisnya mungkin miliaran Pak. Tetapi ketika dia tinggal, nggak sampai setahun, ketika dia pulang, kondisinya hancur lebur di situ. Ya, itu. Jadi ini satu kondisi, sebetulnya satu gambaran. Hari-hari ini, saudara, hari-hari ini manusia sangat terobsesi dengan apa yang disebut sebagai, kalau saudara pernah dengar, itu namanya self-improvement. Self-improvement artinya apa? Perbaikan diri, betul kan? Banyak motivator, banyak seminar, itu self-improvement, betul kan? Kalau saudara baca buku motivasi, bahkan juga, sekarang ikut program diet, menata estetika hidup melalui prinsip apa ini, apa itu namanya, frugal living kan itu ya, kan itu ada atau betul kan di situ, hidup sederhana, slow moving, betul kan di situ, slow living, enggak slow aja kita hidupnya sudah slow saudara, sudah slow living. Nah, jadi istilahnya self improvement ini karena segala sesuatu filsafat dari dunia, pengetahuan dari dunia seolah memperbaiki diri, seolah mengisi sesuatu yang sepertinya kosong, ya.
dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Makanya self improvement, memperbaiki diri. Kebiasaan buruk itu apa sih? Toxic habits, ya kan? Membersihkan citra diri kita di hadapan publik. Kelihatannya apa? Supaya kelihatan rapi, kelihatan ini sukses. Betul kan di situ? Kalau saudara perhatikan para selebriti, kelihatannya apa? Fine, kehidupannya bagus-bagus saja, baik-baik aja. Tapi nanti berikutnya apa? Saudara ternyata cerai, betul kan? Kelihatannya di depan publik kayaknya rapi, kayaknya mesra. Kelihatannya kayak dengan istrinya, suaminya, beb, saya, sayang. Siapa yang di sini yang manggil itu? Ayo, ayo. Saya, beb, ya kan? Terus apa? Hane, yang, ya, Han. Oh ya, apa-apa Pak Gembala. Ini satu pengakuan, jangan ya. Nah, apa-apa. Situ, kalau sudah, nah, situ udah makan belum? Nah, tapi kalau ada sudah gede, bikin kopi sendiri. Nah, awas saudara, kalau satu saat dia ketika sampai ke warung Jablek, apa yang dibikinin kopi selesai saudara. Ya, kita sibuk kadang seperti itu. Dunia mengajarkan sibuk membersihkan rumah kehidupan kita. Betul kan di situ? Tapi kenyataannya kelihatan rapi di luar, di depan publik, di belakangnya hancur lebur. Nah, ini contoh dunia, contoh dunia, contoh dunia. Yang kenal Raisa siapa? Hamis Daud kenal? Sudah kenal? Kenal. Ya sama, saya juga tahu. Raisa tahu? Tahu ya. Itu cantik nggak orangnya? Alhamdulillah, umpama dia coba jadi singer. Saya berdoa di situ ya. Pas jadi worship itu bertobat itu jemaat penuh saudara pasti. Lakinya si siapa namanya? Hamis Daud itu keren apa ganteng apa enggak? Oh biasa, karena ada beliau. Tapi bagaimanapun di antara pria seluruh Kalimantan tetap yang paling ganteng Pak Gembala karena dipilih ibu. Orang melihat pasangan ini serasi, betul kan di situ? Kayaknya baik, secara finansial oke, betul kan di situ? Satunya model, satunya apa? Penyanyi sukses. Kelihatannya baik, tetapi ternyata apa? Bubar juga. Kelihatannya yang dipoles begitu bagus, tapi ternyata di dalamnya keropos. Nah, kalau kita baca di Lukas 11 ayat 24 sampai 26 ini, itu sebetulnya kita diperhadapkan pada satu kebenaran spiritual yang sebetulnya sangat radikal sekali dan sebetulnya dan ini satu yang menggentarkan dari Tuhan Yesus, suatu yang luar biasa. Ini satu gambaran Tuhan Yesus sampaikan itu gambaran terjadi saat ini, fenomena yang terjadi saat ini. Ya. Sebetulnya Tuhan sedang memberikan satu contoh perumpamaan tentang roh jahat yang keluar dari seorang lalu kembali lagi membawa 7 roh. 7 roh. Lebih jahat untuk melihat apa? Rumah. Rumah itu kondisi tadi bagaimana? Pertama, bersih, tertata rapi, tersapu. Betul kan? Tetapi kosong. Ya. Bersih, tersapu rapi. Betul kan di situ? Tapi kosong. Ya. Kalau kita perhatikan secara prinsip dalam homiletika ini, sebetulnya Tuhan kasih satu peringatan keras kepada kita yang terjadi saat ini. Itu tidak peduli kita hamba Tuhan, itu pendeta, jemaat biasa, penatua diakon, ini bisa menimpa kita. Karena beberapa kali saya menghadapi konseling beberapa jemaat keluarga itu secara finansial mampu, secara kondisi kelihatannya baik, tetapi ternyata kosong. Ya. Jadi ini satu peringatan keras. Menghilangkan hal yang buruk dari dalam hidup kita itu sebetulnya tidak cukup. Self improvement itu tidak cukup. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, toxic habit itu sebetulnya tidak cukup. Jika kita tidak mengisi kekosongan itu dengan hal yang benar. Oh saya self improvement Pak, saya coba perbaiki Pak. Ikuti motivasi ini. Tidak cukup. Pelayanan dan kerohanian yang sejati itu bukan sekedar tentang apa yang kita buang. Ya, perhatikan saudara. Pelayanan dan kerohanian yang sejati bukan sekedar tentang apa yang kita buang, melainkan tentang siapa yang menguasai dan menghuni hati saudara dan saya.
Saya sudah buang semua, Pak. Tapi masalahnya situ kosong. Siapa yang menjadi Tuhan? Kan di dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, dan kerajaan siapa? Kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Yang satu kerajaan siapa? Kerajaan kuasa gelap. Sama di hati kita. Dikuasai hati kita, ada Tuhan. Kalau bukan ada Tuhan, musuhnya siapa? Ada siapa? Kalau bukan ada Tuhan, satunya miliknya siapa? Ya hantu atau iblis. Tinggal 2 aja. Yang menguasai tinggal siapa? Yang menjadi Tuhan itu siapa? Ya. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun berjalan ke tempat yang tandus, mencari perhentian. Karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumahku yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, rapi, dan teratur. Ya, perhatikan ini. Dalam konteks teologis Injil Lukas, Tuhan Yesus baru saja mengusir, kalau saudara baca di perikop sebelumnya, itu Tuhan Yesus baru saja mengusir setan dari seorang yang bisu. Lukas 11 ayat 14, saudara bisa baca di situ. Dan dituduh mengusir setan dengan kuasa siapa itu? Beelzebul. Dituduh loh. Habis mengusir di situ. Ya. Makanya melalui perumpamaan ini Tuhan membongkar kondisi spiritual orang-orang Yahudi pada zaman itu. Khususnya kaum siapa? Yang mengatakan Tuhan dituduh mengusir kuasa itu dengan Beelzebul, yang ngomong siapa? Orang-orang Farisi. Kaum Farisi. Jadi pada waktu itu kaum Farisi itu sangat menekankan hukum-hukum kebersihan secara lahiriah. Kata bersih tersapu itu bahasa Yunaninya itu sesaromenon. Dan rapi teratur itu bahasanya dari kata kekos memon. Jadi artinya apa? Ini menunjukkan sebuah kondisi yang ideal secara moralitas agama, secara moral bagus, bersih, secara moral. Ya. Rumah itu sudah direnovasi secara moral. Namun masalah fatalnya tersirat dalam tindakan roh jahat yang berkata, aku akan kembali ke rumahku. Jadi itu dianggap rumahnya. Jadi saudara dan saya kalau tidak jaga itu dianggap diklaimnya rumahku. Pertanyaannya, mengapa roh itu berani mengklaim rumah itu masih miliknya? Ini dikatakan loh, kembali ke rumahku, berarti itu kan klaim toh. Kembali ke rumahku. Makanya dalam satu kata-kata ini saya baca tadi malam ini sambil listrik mati. Saudara tadi malam listrik mati nggak di sini? Mati berapa jam saudara? 2. Enggak pernah mati. Oh iya, itu penghiburan saudara, jadi persiapan aja. Saudara, jadi kalau itu mati lampu, ya itu anulah, saudara persiapan untuk nanti Natal, ya malam kudus senyap lah. Nah, di situ kah? Oh, enggak senyap juga kah? Oh ya, pasti ribut, betul kan? Hati-hati saudara, jangan nyalain lilin, nanti khusus untuk lilin, untuk khususan Natal aja. Ya. Jadi saya renungkan sambil baca, ya untungnya hotelnya nyalain genset. Tetapi amang satu ini ditanya, mati lampu, aku nggak dengar. Ya denger ya, ngoroknya. Sampai nyala, sampai Tuhan Yesus datang, dia masih tidur pulas dia. Jadi nggak tahu mati lampu atau enggak. Jadi rupanya sering ya di sini ya, mati lampu sering ya. Giliran ya. Ya oke lah, enggak apa-apa. Bersabar aja, batu bara masih banyak. Ya, tapi katanya kehabisan batu bara. Saya juga bingung juga ini. Saudara, di sini pusat. Jadi saudara siap-siap genset aja saudara, ya. Jadi dikatakan, aku akan kembali ke rumahku. Mengapa roh itu berani mengklaim itu masih miliknya? Ini loh. Meskipun rumah itu sudah bersih, rapi, rumah itu kosong. Tidak ada pemilik baru yang tinggal di dalamnya. Kosong. Nah, terus bagaimana Pak hubungannya dengan zaman sekarang ini? Kenyataan hidup saat ini menunjukkan banyak orang Kristen terjebak dalam moralitas Farisi modern. Hanya kebersihan secara moral, secara agama, tapi tidak memperhatikan di dalam.
Kita berhenti dari kebiasaan buruk yang kasat mata. Contoh, aku sudah berhenti mabuk, Pak. Saya sudah berhenti merokok, Pak. Saya sudah berhenti kecanduan nonton drakor. Ini yang masih hobi nonton drakor siapa? Oh, ya sudah, urusannya sama Pak Gembala nanti, saudara. Justru latihan nanti dulu Pak, kalau bisa latihannya ditunda. Ini serinya bagus Pak. Mungkin ada yang usul kalau berani sama Pak Gembala sama Ibu Gembala. Soalnya dulu juga pernah kita mau ibadah gara-gara itu dulu, Naisila Mirdad itu. Jadi komselnya diundur 1 jam, saudara. Jadi artinya apa? Mungkin saudara mengatakan, aku sudah berhenti mabuk, aku berhenti merokok, aku berhenti judi, aku berhenti kecanduan sesuatu yang negatif. Enggak cukup seperti itu. Lalu, ya biasanya seperti itu, langkah berikutnya apa? Pak, saya sudah mulai rajin ke gereja, saya sudah mulai ikut pelayanan. Biasanya kan kayak gitu kan, stepnya seperti itu. Saya sudah bertobat Pak, saya sudah ikut datang ke gereja, saya sudah ikut pelayanan. Ya itu it's nice, itu lumayan baik lah, bagus. Hidup kita, hidup saudara dan saya kelihatannya bersih. Kelihatan bersih tersapu, kelihatannya rapi, teratur. Tetapi satu hal, jika semua perbaikan moral itu hanya demi ego, demi dipuji orang, atau demi kepuasan batin semata, tanpa menjadikan Kristus sebagai Raja yang berdaulat atas setiap keputusan hidup saudara dan saya, maka sebetulnya jiwa saudara dan saya sebenarnya sedang di dalam modenya kosong, saudara. Secara kelihatan lahiriah kelihatan baik. Kelihatan baik. Kelihatan baik. Kadang kita pelayanan itu saking sibuknya, saking luar biasanya, saudara dan saya lupa mencat sendiri dengan Tuhan. Kadang pelayanan itu bisa mengalami kejenuhan loh saudara. Kalau nggak percaya tadi Bu Gembala, tanya Pak Gembala. Saking sibuknya sampai lupa berdoa. Sampai lupa minta cat sendiri sama Tuhan. Sampai lupa minta merasakan hadirat Tuhan. Itu berbahaya. Berbahaya sekali. Jadi artinya apa? Kita nampak religius di permukaan, tetapi tidak memiliki kuasa ilahi dalam batin. Ini firman ini tak sampaikan ini juga sebetulnya juga untuk kita juga semua, untuk saudara dan saya. Karena saya pernah mengalami seperti ini, saking sibuknya sendiri, bahkan mau doa pun sepertinya sangat malas, nanti aja Tuhan, nanti kalau bangun subuh aja. Padahal sebetulnya mengakhiri hari di dalam hadirat Tuhan, membuka hari juga dengan hadirat Tuhan di situ. Kelihatannya sehari 2 hari, tapi lambat laun rumah saudara kosong, saudara. Tanpa 1 hari pun, kita naikkan pujian ini, tak mau 1 hari pun kehilangan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, sangat berbahaya. Karena Roh Kudus itu bisa undur, saudara. Dan itu ketika undur, dipastikan ini tadi berbahaya. Makanya banyak juga hamba Tuhan yang jatuh. Ya. Matius 23-27 ini yang disebut Tuhan itu hanya moralitas secara agama. Matius 23-27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Hamba Tuhan jatuh karena apa? Kosong. Hebat di luar. Makanya sering, bukan saya menolak pelayanan, enggak. Kalau sudah saya lihat sudah terlalu banyak, cut. Terutama saudara yang punya keluarga. Bangun mesbah kebersamaan. Ini penting. Jangan nanti bisa sekali 2 kali lambat laun hilang, saudara. Pasti itu. Karena justru ketika kita merasa kuat, disitulah iblis masuk bekerja. Kalau sudah lemah ngapain bekerja? Tinggal senggol aja jatuh. Ketika kita merasa kuat, ketika kita meremehkan, nanti aja berdoa bisa. Nanti aja menikmati hadirat Tuhan bisa. Justru disitulah celah sedikit. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kapal itu dirancang untuk bisa mengapung, betul kan? Mengapung di mana? Pasir kah, di atas air kah, atau di mana? Di udara kah, atau di mana? Kapal dirancang untuk mengapung di atas
air untuk bisa berjalan, untuk bisa berlayar di situ. Tetapi sepanjang air tidak diizinkan masuk di dalam perahu itu tidak akan tenggelam. Tetapi ketika air itu diizinkan masuk di situ, itu juga akan tenggelam di situ. Jadi saya ini berusaha, malam pun secapek-capeknya apapun, berusaha tetap bangun mesbah Tuhan. Ya, meskipun saya di Palangkaraya, malam tetap video callan dengan yang di rumah, yuk kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Jadi sama anak saya juga, ayo capek Pak habis latihan, berdoa dulu, luangkan waktu. Kita berdoa, toh itu juga tidak 1 jam. Kenapa? Di situ bangun, di situ menikmati hadirat Tuhan. Supaya apa? Tidak kosong, saudara. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, ada satu ilusi pembersihan diri yang semu. Jadi merasa kita sudah bersih, sudah pergi ke gereja, sudah pelayanan, dipikirnya itu cukup, tidak cukup itu tuh. Harus diisi yang lain lagi, yang lebih bagus lagi. Yang kedua, bahaya kekosongan jiwa. Dan ketika itu terjadi, ada satu yang namanya infiltrasi yang lebih merusak. Ada sesuatu yang masuk ketika itu kosong, ada sesuatu yang merusak yang masuk di situ. Ayat 26. Lalu pergilah ia dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan diam di situ. Perhatikan baik-baik. Angka 7. Karena apa yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab itu tidak ada yang namanya kebetulan. Pasti ada satu profetik. Ada satu value, ada satu nilai, ada satu rahasia di situ. Kenapa kok bukan angka yang lain? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 1? 1 aja bikin rusak, apalagi 7. 7 hepta. Bahasa Yunani. Dalam teologi Alkitab, seringkali angka ini melambangkan apa? Kelengkapan, betul kan di situ? Atau kesempurnaan. Angka 7. 7. Pada hari ke-7, 7 kaki dian, 7 jemaat, betul kan di situ? Angka 7. Angka istimewa. Dalam konteks ini 7 roh yang lebih jahat. 7 roh yang lebih jahat berarti artinya apa? Kalau Tuhan sampaikan 7 roh yang lebih jahat, ini Tuhan mau menunjukkan kekuatan yang sangat merusak, kekuatan yang sangat destruksi. Yang utuh, masif, bahkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma 1, keluarlah lagi mengajak temannya. 1 aja rusak, apalagi 7. Tuhan menunjukkan, ini loh bahayanya. Lebih rusak ini, lebih hancur. Roh jahat tidak akan membiarkan rumah kosong, ruang kosong itu tetap kosong. Enggak. Makanya dia memiliki. Ketika ia melihat ada kekosongan rohani di dalam jiwa manusia, kekosongan rohani di dalam jiwa saudara dan saya, situlah dia masuk. Ia akan membawa apa? Teman-temannya, ada satu infiltrasi. Atau apa itu? Infiltrasi itu bahasanya apa? Penyelundup masuk di situ. Jadi artinya apa? Kejahatannya berlipat kali ganda. Untuk apa? Untuk mengunci, untuk menguasai orang tersebut secara total. 1 aja kadang pelayanan pelepasan luar biasa, apalagi 7. Ya kan di situ. 1 aja kadang juga perlu doa puasa. Nah, saya kasih contoh yang lebih mudah. Di dalam dunia medis ada sebuah fenomena yang namanya disebut, kalau saudara perhatikan ada beberapa waktu ini ada namanya superinfeksi, ya kan? Ada beberapa waktu ini namanya dalam dunia medis ada namanya superinfeksi. Ketika seorang pasien terkena infeksi satu bakteri ringan, ia minum antibiotik untuk membunuh bakteri tersebut, untuk melumpuhkan. Betul kan di situ kan? Tubuhnya menjadi bersih, dilumpuhkan, betul kan? Dilumpuhkan, ya. Bersih dalam tanda petik dari bakteri lama. Kalau saudara perhatikan sekarang ini, penyakit flu ini bisa dibunuh nggak? Nggak bisa. Itu cuma bisa apa? Dilemahkan. Ketika kondisi saudara lemah, dia akan menyerang. Ketika saudara mengalami penurunan kondisi kecapean, dia akan menyerang. Flu itu sebenarnya tidak ada obatnya. Di luar negeri, di Amerika, di Singapura, di Australia, saudara tanya yang pernah di sana. Ketika saudara sakit, tanya ke dokter, jawabannya apa tuh? Istirahat, betul kan? Di sini aja, antibiotik, betul kan di situ?
Ya, kalau dokternya paten ini, betul kan di situ. Padahal amoksin itu sudah cukup. Tapi sebetulnya obatnya apa? Istirahat. Tidur, istirahat 3 hari pulih. Apalagi diajak, ya makan babi kecap, sembuh pasti sudah ya. Ya haleluya saudara. Ya. Jadi itu namanya super infeksi. Tubuh menjadi bersih dari bakteri lemah. Namun jika sistem imun pasien itu sangat lemah dan ruang di dalam tubuhnya tidak segera dipulihkan dengan nutrisi yang baik, virus bakteri ini atau mungkin akan muncul satu virus yang baru jauh yang lebih kebal, namanya superbug namanya di situ. Kalau yang di laptop ada itu namanya superbug, virus yang lebih ganas. Di Singapura adanya HFMD, mulut, tangan, hand, mouth, foot disease. Jadi ini kayak orang bilang apa itu? Flu Singapura ya, flu Singapura yang kena anak-anak kecil. Jadi ini kayak beruntus-beruntus di situ, mulut juga ada, tangan, kaki kayak orang kayak cacar itu di situ. Itu kemarin ada di beberapa waktu yang lalu ada. Jadi katakan jenis baru. Ya. Jadi infeksi kedua ini biasanya jauh lebih mematikan, lebih mengerikan, dan lebih sulit disembuhkan daripada penyakit yang pertama. Biasanya seperti itu. Kalau sistem imun pasien ini lemah, dan ruang di dalam tubuhnya tidak segera dipulihkan dengan nutrisi yang baik, maka virus bakteri baru ini akan jauh pasti lebih kebal. Hal yang sama sebenarnya terjadi dalam dunia spiritual kita. Ketika seorang mencoba bertobat hanya dengan kekuatan tekad manusia saja, willpower, keinginan manusia saja, ia mungkin berhasil bersih meanwhile, sementara waktu aja, temporary aja. Namun, karena jiwanya kosong dan kehadiran Roh Kudus, dari kehadiran Roh Kudus, segera mengalami kejenuhan rohani. Ini yang bahaya. Dari dulu kita ikut Tuhan, kok kayak gini-gini aja, mulai jenuh. Ketika diajak, ayo pelayanan, cuma kayak gitu-gitu aja, mulai jenuh. Ketika diajak, ayo kita doling di sini, nanti Pak, kapan-kapan aja, mulai jenuh. Ketika ditegur, jangan kamu begitu, harus begini, mulai jenuh. Nah, itu. Kekosongan itu, ya Bapak Ibu Saudara, biasanya akan diisi oleh dosa-dosa sekuler yang lebih halus namun mematikan di era digital ini. Maksudnya bagaimana? Kekosongan jiwa ini biasanya, kalau saya perhatikan ini, saya renungkan baik-baik ini, biasanya diisi oleh dosa-dosa sekuler yang lebih halus namun mematikan. Di era saat ini loh ya. Contoh, kesombongan intelektual, cinta akan uang, kecanduan, adiktif segala sesuatu. Ya itu tadi, loh Pak berarti nonton drakor, dracin enggak boleh? Boleh, tapi ada masanya, ada waktunya. Jangan pas latihan apa-apa, nanti Pak tolong diundur Pak, karena ini serinya paling bagus. Ya. Kecanduan di situ. Semoga di sini tidak ada yang kecanduan main game online. Ada? Enggak ada ya. Alhamdulillah enggak ada. Maksudnya enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku juga mungkin. Jadi kalau sudah pegang HP, diajak ngomong siapapun luput sudah, ya kan di situ. Itu sesuatu. Dan yang lebih luar biasa, ada mengalami satu kepahitan atau mengalami sikap tidak peduli, apatis. Hati-hati, ini ruang kosong. Ini ruang kosong. C.S. Lewis itu penulis buku ya terkenal. Judulnya tuh Secretive Letters, menulis satu kebenaran begitu luar biasa. Jalan yang paling aman menuju neraka adalah jalan yang landai. Jalan yang permukaannya halus, santai, tanpa belokan tajam, tanpa tiang penunjuk jalan, dan tanpa rambu-rambu. Jalan yang kelihatannya baik. Kalau kita jalan ke mana ini? Dari Banjarmasin ke Palangkaraya itu setelah pulang pisau dijamin tidak bisa tidur, betul kan di situ? Karena banyak ya biasanya yang paling awas butir ya. Awas Pak, rem Pak, masuk lagi kiri. Kadang itu ngeblong depannya truk ya. Masuk lagi. Wah ya sudah ya. Yang di sini banyak doa dan puasa di sebelah di sini.
Jadi tidak mungkin bisa tidur, jalannya kan waduh bumpy, tidak karu-karuan, betul kan, banyak lubang-lubang. Hati-hati saudara kalau berjalan ke Palangkaraya itu daerah Henda, daerah mana itu lubangnya dalam-dalam itu di situ. Jadi begini saudara, iblis tidak perlu membuatmu menjadi penjahat besar, ia hanya perlu membuat jiwamu tetap kosong. Iblis tidak perlu membuat saudara dan saya menjadi penjahat besar, ia hanya perlu membuat jiwa kita tetap kosong dari Kristus. Maka seluruh hidup kita menjadi miliknya dia. Cukup buat kosong. Yang isi siapa? Bukan Roh Kudus lagi. Makanya tidak mau satu hari pun tanpa Roh Kudus, tidak mau kehilangan lagu tadi yang kita nyanyi. Ya. Yang ketiga, akhir yang lebih buruk dari permulaan. Ayat 26. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Lebih buruk dari keadaan semula. Dulu aja lebih buruk, sudah buruk, ini lebih buruk lagi. Keadaan orang itu, jadi bahasa Yunaninya teesata atau antropo ekino, bahasa aslinya. Jadi ini menunjuk pada kondisi akhir atau nasib kehilangan keselamatan. Frasa lebih buruk, Seirona, itu menegaskan bahwa kemunduran rohani setelah seseorang mencicipi apa ya, pembersihan secara moral, secara agamawi. Kelihatannya bersih, kelihatannya baik, tapi tidak cukup. Kelihatannya baik aja di luar. Kalau nggak diisi dengan yang benar, tidak diisi dengan pengenalan akan Tuhan yang benar, itu akan lebih buruk keadaannya. Orang yang pernah mencoba hidup baik namun gagal karena apa? Karena jiwanya kosong, biasanya akan menjadi orang yang sangat sinis terhadap iman. Ini beberapa kali saya temui di sini. Orang yang pernah mencoba hidup baik namun gagal karena apa? Jiwanya kosong, biasanya akan menjadi orang yang sangat sinis terhadap iman. Menjadi kebal terhadap khotbah dan hatinya menjadi sekeras batu. Ketika dia berusaha mencoba hidup baik namun gagal. Coba hidup baik nih, tapi gagal. Karena apa? Jiwanya kosong. Biasanya akan menjadi orang yang sangat sinis. Ketika diajak, ayo kita ke gereja, sangat antipatis. Biasanya. Jadi ini sebetulnya yang terjadi saat ini. Jadi inilah yang terjadi saat ini. Ini sungguh sangat menakutkan kondisi sekarang ini. Pertanyaannya, mengapa? Seringkali ada orang tanya, Pak, mengapa ya Pak ya? Ada orang yang dulunya ini sangat aktif melayani di gereja, bahkan menjadi satu pemimpin kelompok sel atau pengurus satu pelayanan, tetapi hari ini hidupnya meninggalkan iman dan hidup dalam kehancuran moral. Seringkali saya menghadapi seperti itu. Karena apa? Ada kekosongan. Karena tidak terbangun dengan bagus di situ. Ya kan? Itu banyak itu yang tidak mengenal Tuhan, yang mengaku dulu hamba Tuhan pendeta, akhirnya menjadi apa itu? Nah, jadi mualaf, apa? Seolah-olah bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kenapa? Dia kecewa, betul kan di situ? Dia kecewa. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan juga sekarang mengalami satu kehancuran moral. Kenapa Pak? Ini jawabannya di Lukas 11 ayat 26. Mereka sibuk melayani, mereka sibuk membersihkan penampilan luar mereka, tetapi lupa. Mereka lupa memastikan apakah Tuhan Yesus benar-benar duduk di atas tahta hati saudara dan saya. Mereka lupa dan tidak memastikan apakah benar Tuhan ada bertahta dalam hidup saudara dan saya dan orang itu. Atau mereka sebetulnya hati mereka ini sebenarnya kosong dan hampa. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Pelayanan sejati pasca Pentakosta setelah pencurahan Roh Kudus itu bukan tentang sebetulnya seberapa sibuk saudara dan saya melakukan aktivitas keagamaan. Bukan seperti itu. Melainkan sebetulnya seberapa penuh saudara dan saya dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupan nyata. Saudara dan saya bisa sibuk tapi tanpa Roh Kudus bukan apa-apa. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengelola bisnis, saat kita memperlakukan pasangan kita, atau saat kita menghadapi satu godaan dunia, apa yang kita pakai? Hikmat dunia, atau saudara pakai hikmat Allah. Di dalam keluarga, dengan pasangan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, apa yang meluncur dari mulut kita, dari sikap kita?
dari kelakuan kita? Apakah ini dari Roh Kudus atau bukan? Ada beberapa waktu yang lalu yang hamba Tuhan akhirnya kena jadi masalah itu. Kelihatannya di luar sangat bagus, di Surabaya atau di mana itu. Saya juga kaget itu. Ya itu apa namanya, kena apa itu namanya, KDRT kah itu di situ. Nah itu kelihatannya sangat bagus penampilannya, di luar kelihatannya baik, jemaatnya cukup banyak itu, tetapi ternyata kamera CCTV tidak bohong, saudara, betul kan di situ, itu akhirnya jadi bukti. Dan yang repot, jemaatnya masih juga membela itu orang, betul kan di situ. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Orang ini saya pastikan mengalami kekosongan jiwa dan tidak ada Roh Kudus. Karena apa? Memperlakukan pasangannya. Saudara perhatikan ya, lebih baik janganlah. Karena sangat namanya aja KDRT ya kan di situ kan. Di situ. Ya. Ayat terakhir, 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi kemudian terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, maka akhir keadaan mereka lebih buruk daripada permulaannya, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui Injil yang kita baca, Lukas 11 ayat 24 sampai 26, kita diingatkan dengan sangat keras, itu juga bagi saudara, bagi saya secara pribadi, dan bagi kita semua. Jiwa manusia tidak pernah, jiwa saudara dan saya tidak pernah dirancang untuk menjadi ruang kosong. Ingat baik-baik. Tuhan menciptakan saudara dan saya, dan jiwa manusia tidak pernah dirancang untuk menjadi ruang kosong. Harus ada yang mengisi. Makanya yang mengisi tinggal Roh Kudus atau roh yang lain. Kalau bukan Roh Kudus, roh apa? Roh halus ya, roh halus. Rohana, roh halus. Roh. Ya, kalau rohana, roh suka jalan-jalan tapi jarang beli roh. Nah, di situ. Malnya kan sudah jadi toh, saudara? Ya. Ini kalau berjalan ke sana pikirannya apa yang dibeli kan kayak gitu kan. Itu kalau saudara jalan ke sana itu ujian iman saudara, ujian iman. Jadi jiwa manusia tidak pernah dirancang untuk menjadi ruang kosong, harus ada yang mengisi. Kalau seperti pujian tadi, tidak mau satu hari pun kehilangan Roh Kudus, tidak mau satu hari pun, satu detik pun. Jadi artinya pertobatan sejati bukan sekedar gerakan negatif atau sekedar membuang dosa, enggak. Tetapi harus kita ikuti, harus diikuti oleh gerakan positif. Yang gerakan positif seperti apa? Mengisi hidup dengan firman dan Roh Kudus. Harus baca firman setiap hari. Makanya saya berusaha untuk kirim rema pagi kah, rema sore kah atau apa. Meskipun secapek-capeknya apa. Kalau kelihatan sangat capek ya berarti agak pendek. Kalau ya enggak masih agak longgar ya berarti agak panjang. Seperti itu aja sudah. Tapi paling enggak kita ada satu baca, satu perikop, satu ayat, itu cukup untuk membersihkan, untuk memberi ruang hati saudara dan saya ada yang mengisi di situ. Jangan biarkan saudara, rumah kehidupan saudara dan saya bersih tetapi kosong. Yang pertama, sarannya bagaimana Pak supaya kita bisa hidupi firman ini dalam minggu ini? Undang Kristus mengambil alih tahta hidup saudara. Berhentilah menjadi tuan atas hidup saudara dan saya sendiri. Biarkan Tuhan yang bertahta menjadi tuan atas hidup saudara dan saya. Di dalam doa pribadi, mungkin doa pagi atau doa malam, serahkanlah setiap area hidup kita ini. Area hidup kita itu apa sih? Karir, keuangan, hubungan suami istri, masa depan. Itu dibawa di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Jangan biarkan kita yang menjadi tuan. Kalau saudara menjadi tuan, Tuhan yang undur di situ. Jangan kita kuat-kuatan sama Tuhan. Aku kuat nih. Tuhan yang melempar handuk. Oh ya, kamu kuat toh? Ya sudah, kamu urus saja sendiri. Jadi artinya bawa di hadapan Tuhan. Mungkin dalam hubungan suami istri, di dalam keluarga, dalam karir, dalam pendidikan, atau mungkin masa depan kita bawa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Ada di bawah otoritas mutlak Tuhan Yesus.
izinkan Tuhan, izinkan dia menghuni, izinkan dia menguasai rumah jiwa saudara dan saya. Kalau dia tidak diizinkan, tidak bisa masuk. Dalam kitab Wahyu dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu. Aku berdiri di muka pintu. Tuhan sudah berinisiatif loh datang ke rumah pintu hati saudara, hidup saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Betul kan? Saudara nanti lihat lukisannya di situ. Aneh itu lukisannya. Nggak ada gagang pintunya, nggak ada. Tapi gagang pintunya dari dalam. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa berlari mendapatkan. Tidak sekedar berlari mendapatkan, membuka pintu, tidak sekedar juga membuka pintu, tetapi mempersilahkan masuk aku bersama-sama dengan dia. Tapi seberapa banyak kita cuma pura-pura budek aja, ketok Tuhan tidak dengar. Ya, yang agak lebih baik lagi, oh berlari, oh Tuhan ya di depan ya, oke. Ya, agak yang lebih baik lagi, oh Tuhan tak bukakan pintu, ngobrol aja di depan. Nggak mempersilahkan Tuhan masuk, tidak mengajak Tuhan masuk, sangat berbahaya sekali. Kalau saudara dan saya ajak Tuhan masuk, aku bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku, luar biasa pasti terjadi. Izinkan dia menghuni, izinkan dia menguasai rumah jiwa saudara dan saya. Yang kedua, isi jiwa dengan firman secara konsisten. Konsisten itu apa? Ada satu komitmen. Pak Gembala setiap pagi ada kirim firman enggak di sini? Ya masalah dibaca apa enggak kan kelihatan toh, ya kan di situ toh. Kalau saya perhatikan yang centang biru ini siapa, berarti baca. Tapi kalau cuma begitu dikirim 1 menit itu istilahnya sudah hijau. Istilahnya ini paling baca sekilas, ini baca ini paling 5 menit. Tapi sudah lebih bagus itu daripada tidak dibaca sama sekali. Isi jiwa kita dengan firman secara konsisten. Jadi artinya apa? Jangan biarkan pikiran saudara dan saya kosong, melamun di tengah paparan informasi yang begitu luar biasa, di tengah media masa ini yang masih begitu luar biasa. Isi dengan apa? Dilawan dengan apa? Firman. Karena dalam setiap medsos itu belum tentu benar, saudara. Katakan berita ini belum tentu benar. Yang dulu itu ada apa itu, yang punya cucu itu dulu. Kata apa itu? Kata YouTube, Kata YouTube bayi tidak boleh di sini. Kata YouTube yang punya bayi tidak boleh dikasih makan ini. Ada itu pengalamannya beliau ini. Ada pengalamannya beliau ini. Betul ya, Bu Tere ya? Dokternya sampai mana? Dokternya marah mana? Ikut ya dokter situ, padahal dokter anak spesialis. Kata YouTube Pak, masih orang ini ngeyel bener di depan dokter spesialis di Banjar terkenal itu. Pak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kata siapa? Kata YouTube. Ya, kamu ikuti sana. Padahal itu mungkin yang youtubernya itu juga belum tentu punya anak. Dokternya sampai marah itu. Akhirnya kena apa itu kemarin? Dimarahin dokter ya. Ikuti sama YouTube sana. Ya dokter YouTube tuh di situ. Nah, itu. Yang pertama YouTube, yang kedua jangan percaya Google Map karena saudara bisa tersesat saudara. Nah, kan di situ percayalah pada Tuhan Yesus. Ya. Ini pasti pengalaman tersesat di Google Map nih ya kan. Betul juga. Apalagi di Jakarta salah belok, ini harus di sini tapi salah belok masuk. Masalah yang bikin deg-degannya apa? Tab-nya ini siapa enggak ini, betul kan di situ kan. Jadi jangan biarkan kosong ya di situ ya. Saudara, jadi firman Tuhan itu adalah penjaga gerbang. Firman Tuhan itu adalah penjaga gerbang yang sebetulnya membuat roh jahat itu tidak berani dekat dalam hidup saudara. Tidak bisa masuk dalam ruang jiwa pikiran kita. Yang ketiga, yang paling penting apa? Jaga komunitas rohani. Jaga komunitas rohani. Jangan mengisolasi diri kita. Pastikan kita tertanam dalam satu komunitas, persekutuan atau kelompok sel yang sehat. Kalau saya percaya ini kalau misalnya MK-nya hari apa? Rajin semua datang. Oh pasti rajin semua ini. Puji Tuhan, nggak ada yang absen ya kan di situ. Nggak ada yang absen. Ya kita kan berdoa toh, tapi ya kadang walahu alam juga sudah karena jadinya. Sudah undangannya jam berapa, datangnya jam berapa, alasannya jam berapa, ya sudah. Artinya begini saudara, di dalam satu komunitas ini ada satu kita saling menjaga, saling mendoakan dan memastikan bahwa rumah saudara dan saya, rumah dalam tanda petik ini, masing-masing senantiasa penuh dengan apa? Atmosfer kehadiran Tuhan.
Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, huruf besar. Roh, biarkan roh Allah bertata atas hidup saudara dan saya. Amin. Tutup Alkitab saudara dan kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang di surga, Allah yang menguji kedalaman hati kami. Pagi hari ini kami merasa gemetar di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan firman-Mu hari ini. Dan kami menyadari, sungguh menyadari, mungkin penampilan luar kami yang bersih, pelayanan kami yang rapi, dan tidak pernah mengelabui mata pemandangan-Mu yang maha tahu. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Jika selama ini kami lebih sibuk memoles topeng moralitas kami di hadapan manusia, sementara kami membiarkan rumah jiwa kami kosong tanpa kehadiran-Mu yang sejati. Pagi siang hari ini Tuhan kami berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, datanglah dan ambillah takhta tertinggi dalam hati kami. Kami tidak ingin Tuhan hidup kami ini kosong. Kami membuka setiap pintu ruangan dalam hidup kami. Pikiran kami, impian kami, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan rahasia-rahasia kami yang paling dalam, untuk dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskanlah jemaat-Mu, gereja Favor of God ini Tuhan. Pagarilah rumah tangga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, bahkan dalam setiap penyelundupan, infiltrasi, kuasa-kuasa gelap, tipu muslihat terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami senantiasa syarat dan penuh dengan buah-buah roh. Sehingga kemanapun kami pergi dalam minggu ini Tuhan, sepanjang bulan ini Tuhan, nama Tuhan Kristus saja yang dipermuliakan melalui karakter hidup kami yang telah diubah. Sekali lagi berkati gereja ini, tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, segenap pengerja, pemain musik, worship leader, tamborin, anak-anak sekolah minggu, segenap jemaat, tetangga di wilayah di tempat ini mengalami zaman dan hidupnya diubahkan Tuhan. Kiranya juga diisi ke setiap kekosongan mereka dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus senantiasa berkarya. Engkau Tuhan Yesus, Sang Pemilik tunggal hidup kami. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.